Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagi adik-adik mahasiswa baru, selamat datang di ITB. Selamat datang di mata kuliah pengenalan komputasi. Pada video minggu yang pertama ini, saya, Agus Haris Widayat, dosen dari program studi teknik pertambangan, akan menjelaskan topik tentang computing system, network, dan internet. Adapun tujuan dari perkuliahan minggu ini adalah diharapkan mahasiswa mampu mengerti beberapa poin ini dan kemudian mampu menjelaskannya. Yang pertama, tentang pentingnya teknologi digital dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, yang kedua mengenai struktur dasar, organisasi, dan komponen-komponen hardware internal maupun eksternal dalam sebuah sistem komputer. Setelah itu tentang kategori fundamental perangkat lunak dan peranan sistem operasi pada sistem komputer modern. Kemudian mengenai jaringan komputer dan juga internet serta teknologi pendukung di belakangnya. Dunia digital telah mengubah gaya hidup kita dari waktu ke waktu. Seperti ilustrasi yang dapat kita lihat di sini, dahulu seorang anak ketika diminta masuk ke kamar terasa seperti dihukum agar tidak kemana-mana. Namun saat ini seorang anak yang diminta masuk kamar justru merasakan kebebasan. Karena begitu banyak perangkat entertainment, baik yang luring maupun daring, bisa digunakan. Komputasi dan dunia digital sudah ada di mana-mana yang secara umum memberikan dampak positif bagi perkembangan peradaban manusia. Walaupun masih tidak terlepas juga dari dampak-dampak negatif apabila kita tidak bisa mengendalikannya. Komputer ada di mana-mana dan sudah sangat merambah dalam kehidupan kita, sehingga kadangkala kita tidak bisa bekerja tanpa komputer. Termasuk di masa pandemi ini, bagaimana jika komputer dan aplikasi komputasi belum ada? Tentu, kita tidak akan bisa melaksanakan perkuliahan ini secara daring. Jika kita melihat ke belakang dalam rentang usia kita, seolah-olah komputer itu baru ada. Namun sebenarnya pengembangannya telah membutuhkan wawasan dan usaha yang berabad-abad. Pada awalnya, manusia berhitung dengan bantuan jari, atau batu, atau benda konvensional yang lain. Kemudian bangsa Babilonia dan bangsa Cina telah selama ribuan tahun menggunakan abakus sebagai alat bantu untuk berhitung. Selanjutnya, dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada awal abad ke-19, mulai diperlukan dan dikembangkan alat kalkulasi yang lebih cepat dan akurat. Sebagai contoh, Charles Babbage dan Ada Lovelace mulai memimpikan pembangunan analytical engine atau komputer mekanik yang sudah mempunyai arithmetic logic unit untuk perhitungan-perhitungan penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian pada abad ke-20 mulai dirintis komputer digital, dan pada tahun 1943 telah dibangun komputer pertama yang dimensinya masih cukup besar seperti ini dan mempunyai bobot total sekitar 30 ton. Komputer ini mempunyai kemampuan penghitungan 1000 kali lebih cepat dibandingkan dengan peralatan berhitung yang pernah ada sebelumnya. Walaupun komputer baru ada pada tahun 1943, namun sebenarnya computational thinking atau cara berpikir komputasional yang mendasarinya sudah ada sejak 1 abad sebelumnya, yaitu di mana Ada Lovelace bersama dengan Charles Babbage mengembangkan analytical engine atau komputer mekanik. Untuk selanjutnya, perangkat-perangkat yang berbasis komputasi digital telah secara masif dikembangkan dan digunakan pada semua aspek kehidupan kita sehari-hari di abad 21 ini. Sebagai contoh, cara berpikir komputasional telah diaplikasikan di bidang kedokteran, misalnya dengan digunakannya robotic surgery, pencatatan kesehatan secara elektronik, dan visualisasi-visualisasi di bidang kedokteran. Kemudian juga digitalisasi literatur,
Buku-buku di dunia yang berjumlah jutaan pada saat sekarang ini sudah sangat mudah kita akses dari mana saja dengan cepat. Demikian juga di bidang entertainment, perkembangan game dan perfilman sudah sedemikian pesat dan canggih. Tidak hanya dapat digunakan di komputer, namun juga bisa diakses dengan perangkat mobil kita. Perkembangan lanjut dari komputasi digital adalah dapat berkomunikasinya antara satu perangkat dengan perangkat yang lain, menghubungkan satu benda dengan benda yang lain, saling bertukar data dan membentuk jaringan, misalnya IoT atau Internet of Things. Sebagai contoh, sebuah ekskavator dapat melakukan penambangan atau penggalian batuan tanpa awak di Korea, di mana operator memberikan perintah dari Jerman dengan sebuah simulator seperti ini. Baik, sampai di sini video kuliah segmen pertama untuk minggu yang pertama ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik, dan kita bertemu lagi pada segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.